Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagian dari fikih solat-solat sunnah ya, karena penting bagi kita untuk memperhatikan solat-solat sunnah, solat-solat yang ya terkadang ditinggalkan dan tidak diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin. Padahal kita tahu bahwasanya solat merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah solat. Ya, sampai-sampai solat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bahkan para ulama menyebutkan tidak ada amalan salat yang ditinggalkan dinyatakan kafir peninggalnya kecuali salat. Salat ini ada khilaf di antara para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan salat karena malas. Adapun meninggalkan salat karena meyakini salat tidak wajib, maka ijma ulama orang ini kafir. Tetapi bagaimana orang yang meninggalkan salat karena malas, ada khilaf di antara para ulama, karena pentingnya rukun yang kedua ini, rukun salat. Karenanya kita dapati tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan diturunkan kepadanya syariat salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke atas langit yang ketujuh untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat. Dan kita tahu semuanya dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala pertama kali mewajibkan salat, Allah wajibkan 50 waktu. 50 waktu. Kemudian Rasulullah SAW minta keringanan, maka akhirnya menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian disebutkan hiya khamsun wa hiya khamsun. Bahwasanya 5 waktu ini sama nilainya dengan 50 waktu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 waktu dalam sehari semalam, ini menunjukkan Allah cinta dengan ibadah ini. Sampai Allah ingin kita salat 50 waktu dalam sehari semalam. Ini menunjukkan kecintaan Allah terhadap ibadah salat. Ya. Dan dengan salat akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama jika salat 5 waktu disertai dengan salat sunnah. Karenanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Sujud dan dekatlah. Sujud dan dekatlah. Seorang yang semakin banyak sujud, dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang semakin banyak sujud, semakin dekat dengan Allah dan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tasjud sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Tidaklah engkau sekali sujud saja kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan kesalahanmu. Semakin orang banyak sujud, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala ada seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, ini as'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku ingin agar bisa menemani engkau di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada orang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghairu dzalik?" Apakah tidak ada permintaan yang lain? Kata sahabat ini, "Huwa dzak." Saya ingin itu aja ya Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka kalau gitu bantu aku ya untuk mendoakanmu bisa menyertaiku di surga dengan engkau sendiri harus banyak sujud. Engkau harus banyak sujud. Kata para ulama yang dimaksud dengan kasratus sujud, banyak sujud di sini adalah sujud salat-salat sunnah. Karena kalau sujud salat fardu semuanya sama-sama kita. Sama-sama 17 rakaat sehari semalam. Ya. Sujudnya tinggal 17 kali, 1 rakaat 2 kali sujud, tinggal dikali 2. Tetapi yang dimaksud dengan banyak sujud dalam hadis ini adalah salat sunnah. Karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatian kita terhadap salat sunnah harus besar. Kita tahu bahwasanya kita hidup cuma sebentar, harus diisi dengan banyak amalan soleh, dan yang akan mengangkat derajat kita adalah amalan soleh kita. Semakin banyak amalan soleh kita, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah, semakin tinggi kedudukan kita di surga. Di antara fungsi salat sunnah, adalah menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabuhu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salat." Amalan yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salat. Fa in saluhat aflaha wa anjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salatnya beres, maka dia menang dan dia beruntung. Wa in fasudat khaba wa khasir. Kalau ternyata amalan salatnya enggak beres, maka dia sungguh merugi. Kemudian fa in intaqasa min faridatihi syai'an qala Rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru halil 'abdi min tatawwu'in
Kalau ternyata solat fardunya nggak beres, ada kekurangannya, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, lihat solat sunnahnya, dicek. Ya, fayukammalu biha man taqasa min faridatihi. Maka solat-solatnya sunnahnya tadi menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada solat fardu. Oleh karena ikhwan, kita semua tidak ada yang pede dengan solat fardu kita. Ya. Khusyuknya kita bermasalah. Ya. Betapa orang yang sulit untuk khusyuk dalam solatnya. Ya. Mungkin banyak gerak-geraknya, pikiran melayang kemana-mana. Ya. Baru solat subuh, Allahu Akbar, rencana pagi hari ini langsung dipikirkan waktu solat subuh. Sebelumnya tidak dipikirkan. Kapan dipikirkan? Tatkala bertakbir Allahu Akbar. Hari ini kemana, besok kemana. Ya. Bahkan betapa banyak perkara yang diingat tatkala solat. Hutang ingat waktu solat. Oh, si fulan itu ternyata punya hutang sama saya belum tagih, lupa. Kapan ingatnya? Waktu apa? Solat. Barang hilang ingat waktu apa? Solat. Pesanan istri ingat waktu solat. Semuanya ingat. Ya, bagaimana? Oleh karenanya, karena kita tidak yakin amalan solat kita, fardu kita beres, dan padahal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat solat fardu kita, maka kita harus sempurnakan dengan apa? Solat sunnah. Ini diantara fungsi solat sunnah. Yang kedua, fungsi solat sunnah adalah meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai akhirnya aku pun mencintainya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya pada kesempatan yang singkat berbahagia ini kita akan membahas secara singkat fikih-fikih salat-salat sunnah yang senantiasa kita perhatikan dan kita kerjakan sehari-hari. Yang pertama berkaitan tentang salat rawatib. Salat rawatib yaitu salat-salat sunnah yang menyertai salat-salat fardu. Dalam hadis Ummi Habibah, ya, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sintai asyrata rak'atan fil yaumi wa lailah, banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan dia istana di surga. Ini pahala bagi orang yang senantiasa melaksanakan salat rawatib. Ummu Habibah mengatakan, semenjak aku mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan salat 12 rakaat ini, salat rawatib. Perhatikan hadis ini yang meriwayatkan Ummu Habibah, seorang wanita yang menunjukkan bahwasanya salat rawatib bukan hanya berlaku bagi para lelaki yang salat di masjid, tapi juga berlaku pada para wanita yang salat di rumah. Oleh karenanya kita ingatkan kepada istri-istri kita untuk melaksanakan salat sunnah rawatib, bukan hanya salat fardu, ya, karena sebagian wanita hanya salat fardu saja kemudian selesai. Ingatkan untuk perhatian terhadap salat sunnah rawatib, dan tentang kemuliaan salat sunnah rawatib ini diriwayatkan oleh seorang wanita. Apa saja 12 rakaat tersebut? Dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, yaitu arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, kemudian berapa? 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Inilah 12 rakaat. Mengenai solat qobliyah zuhur, ya, dan solat ba'diyah zuhur, maka ada variasi dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha, ya, haramallahu alaihi nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah akan haramkan neraka baginya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu, ya, pernah salat qobliyah zuhur dengan 2 rakaat. Dari sini untuk masalah salat qobliyah dan ba'diyah zuhur ada beberapa model yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Model yang paling sempurna 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Ini yang paling apa? Sempurna. Kemudian yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Dan yang minimal 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Namun yang paling mulia berapa? 4 dan 4. Namun semuanya boleh dikerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur? 4 rakaat ini gimana kita melaksanakan 4 rakaat? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur ini atau 4 rakaat sebelum asar atau salat 4 rakaat yang lainnya dikerjakan sebagaimana salat zuhur. Jadi
dengan satu salam dua kali tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Ini pendapat sebagian ulama karena ada hadis yang menjelaskan demikian. Namun kebanyakan ulama menyatakan kita kerjakan dua rakaat karena dalam hadis, keumuman suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Sholatul laili wan nahari mathna mathna." Salat malam, salat sunnah malam dan salat sunnah siang dua rakaat. Ini lebih baik dan lebih afdal, jadi dua rakaat salam kemudian bangun lagi dua rakaat baru salam. Dan ini fungsinya juga tatkala kita salat dua rakaat siapa tahu imam muadzinnya qomat sehingga kita bisa kerjakan ya bisa selesai dalam dua rakaat. Tapi kalau 4 rakaat baru rakaat ketiga imamnya qomat muskilah, repot. Jadi yang lebih baik 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Salat-salat rawatib ini ya. Tatkala seorang bersafar maka ditinggalkan salat sunnah rawatib ini. Karena tatkala seorang bersafar yang disunahkan dia mengqashar salat. Tatkala 4 rakaat menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Tatkala salat duhur dan salat asar, salat isya yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, maka tidak perlu ditambah 2 sebelumnya dan 2 sesudahnya. Oleh karenanya barang siapa yang salat qashar tatkala sedang bersafar dia tidak perlu melaksanakan salat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh karena Nabi SAW tidak meninggalkannya meskipun dalam keadaan safar. Dalam satu hadis yang sangat panjang disebutkan Nabi SAW pernah bersafar dengan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW tatkala itu mampir di suatu tempat beristirahat menjelang subuh, sudah di penghujung malam. Tatkala itu ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang mulia. Ternyata Allah mentakdirkan seluruh para sahabat dan juga Nabi ketiduran tatkala itu. Jadi ketiduran mereka tidaklah bangun terjaga kecuali setelah terik matahari. Maka tatkala para sahabat terjaga, Rasulullah SAW belum bangun. Tidak ada yang berani bangunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir jangan-jangan Nabi lagi mimpi dan mimpi seorang Nabi wahyu. Tidak ada yang berani bangun sementara matahari sudah apa? Terbit. Dan mereka tidak mungkin melaksanakan sholat sementara Nabi dibiarkan tidur. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengeraskan suaranya sampai akhirnya Nabi pun terbangun. Setelah Nabi terbangun, maka Rasulullah SAW mengerjakan terlebih dahulu 2 rakaat sebelum subuh. Padahal sudah keluar waktu. Baru kemudian sholat apa? Subuh berjamaah. Ini dalil bahwasanya kita dapatkan 2 dalil bahwasanya dalil menunjukkan orang yang sholat meskipun musafir 2 rakaat sebelum subuh tidak ditinggalkan. Kemudian barang siapa yang terbangun di siang hari, ya, dia masih boleh melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, baru kemudian sholat apa? Sholat subuh sebagaimana yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini, sebagaimana perkataan sebagian ulama, merupakan hiburan bagi seorang yang terkadang-kadang terlambat bangun subuh. Ya. Nabi juga pernah terlambat bangun subuh. Tapi jangan orang yang tidak pernah sholat subuh berjamaah mengatakan, kamu kok nggak sholat subuh berjamaah? Wong Nabi aja pernah ketiduran. Dia bilang Nabi ketiduran cuma sekali seumur hidup. Kamu beratus-ratus kali ketiduran. Jadi itu hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan, bayangkan Nabi tertidur itu ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah ingin membuat syariat bagaimana orang yang terlambat bangun. Oleh karenanya semuanya kompak ketiduran. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Bilal semuanya ketiduran. Tidak ada satu orang pun yang terjaga. Setelah syariat itu ada, sudah tidak pernah ketiduran lagi. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Di sana ada salat-salat sunnah yang juga menyertai salat-salat fardu namun dia bukan rawatib. Namun dia juga mulia. Di antaranya contohnya salat 4 rakaat sebelum asar. Ini juga dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ini bukan salat rawatib, tapi dianjurkan untuk dikerjakan 4 rakaat sebelum asar. Cara kerjanya seperti tadi, 2 rakaat 2 rakaat atau sekalian 4 rakaat 1 salam dengan 2 kali tasyahud. Kemudian di antaranya salat 2 rakaat sebelum maghrib. Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib bagi yang menghendaki. Bagi yang menghendaki. Dan disebut dalam riwayat para sahabat, begitu azan maghrib selesai, mereka segera melaksanakan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Mereka berlomba-lomba melaksanakan salat rakaat sebelum maghrib, masing-masing mencari tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi.
Sampai-sampai sang perawi mengatakan, kalau ada orang asing datang baru masuk ke Masjid Nabawi, disangka sholat maghrib sudah selesai. Ini lagi melaksanakan sholat ba'dal maghrib. Disangka para sahabat sudah selesai sholat maghrib. Yang mereka kerjakan sekarang adalah sholat ba'diyah maghrib. Ternyata mereka mengerjakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Akan tapi dia bukan termasuk sholat rawatib. Hanya saja para sahabat semangat untuk melaksanakannya. Oleh karena di antara kesalahan di masjid-masjid kita, antara azan maghrib dan iqamat maghrib langsung cepat. Padahal ada kesempatan untuk melaksanakan solat 2 rakaat. Apalagi Nabi SAW mengatakan, baina kulli adzanaini solat. Setiap antara azan dan iqamat ada solat sunnah. Setiap antara azan dan iqamat ada solat sunnah. Di antaranya solat qobliyah maghrib. Di antaranya solat qobliyah isya. Ya. Bukan solat rawatib, tetapi dibolehkan kita untuk solat. Subhanallah ikhwan. Kalau kita perhatikan, banyak amalan-amalan soleh. Banyak amalan-amalan ibadah. Tetapi kalau masalah solat, banyak model cara-cara solat ini. Ini menunjukkan Allah sangat cinta dengan solat. Kalau kita lihat perhatikan solat sunnah banyak model. Solat rawatib aja banyak sekali modelnya. Solat sunnah yang berkaitan dengan solat fardu banyak. Belum lagi solat duha, belum solat malam, belum solat ini, belum solat anu. Menunjukkan Allah ingin kita itu senantiasa solat, suka solat, ada waktu solat. Karena tatkala kita sedang solat, kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada solat qobliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW, azan Jumat cuma sekali. Azan kemudian apa? Rasulullah SAW berkhutbah sebagaimana yang dipraktekkan dalam sebagian masjid. Sementara waktu solat qobliyah, perhatikan ini. Solat qobliyah tidaklah dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Perhatikan ini ya. Solat qobliyah tidak boleh dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Rasulullah SAW tidaklah melaksanakan solat qoblal fajr kecuali setelah dikumandangkan azan subuh. Demikian juga tidak dikerjakan salat qobliyah zuhur kecuali setelah dikumandangkan azan zuhur, sudah masuk waktu baru disebut dengan salat qobliyah. Kalau ada salat qobliyah Jumat tidak terbayangkan di zaman Nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi azan cuma sekali. Begitu diazankan Rasulullah masuk naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung azan. Begitu langsung azan, Rasulullah langsung ceramah. Kalau begitu kapan? Langsung khutbah. Kalau gitu kapan ada waktu untuk salat 2 rakaat sebelum Jumat? Tidak ada. Kemudian azan yang 2 kali dilakukan di zaman Utsman, itu pun jaraknya panjang, ya. Jaraknya panjang. Antara azan pertama dengan azan kedua jaraknya panjang, dan ini yang dipraktekkan sampai sekarang di Arab Saudi. Jarak antara azan pertama dengan azan kedua minimal setengah jam. Kalau enggak 1 jam. Kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Jarak antara azan pertama dengan azan kedua cuma 5 atau 10 menit kata para ulama, karena Masjid Nabawi dan Masjid Haram berkaitan dengan para penjual pedagang yang ada di sekitar Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Begitu azan pertama mereka langsung tutup semua. Ya, kalau jaraknya terlalu setengah jam mereka kasihan, belum masih mau berdagang mereka. Oleh karenanya kapan mereka tutup toko mereka tatkala azan pertama, sehingga dibuat jarak antara azan pertama dengan azan kedua dekat. Adapun masjid-masjid, seluruh masjid selain Masjid Nabawi dan Masjid Haram, ya, seperti masjid kampus, masjid di mana-mana, jaraknya setengah jam sampai 1 jam. Dan azan pertama bukan masuknya waktu untuk salat qobliyah, karena salat qobliyah tidaklah dikerjakan kecuali setelah masuk waktu salat. Oleh karenanya tidak ada namanya salat qobliyah Jumat. Yang ada dalam istilah fuqaha adalah salat intizarul imam. Barang siapa yang datang ke masjid hari Jumat disunahkan dia salat sampai imam datang. Silakan salat. Kalau sudah azan pertama imam belum datang, salat terus sampai imamnya datang, ya. Naik mimbar berhenti, tidak boleh salat lagi untuk mendengarkan khutbah dari imam. Ini yang berkaitan dengan tentang salat sunnah rawatib. Kemudian ada salat-salat sunnah yang lain yang rutinitas kita kerjakan harian, di antaranya seperti qiyamul lail. Salat apa? Salat malam. Salat malam adalah salat yang sangat penting. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina min qablikum." Kata Nabi SAW, hendaknya kalian salat malam. Karena salat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang soleh salat malam. Bahkan dari orang-orang soleh sebelum kalian, dari kalangan Bani Israel, mereka juga salat malam.
Karena itu merupakan waktu yang mulia tatkala seorang bangun malam mengalahkan rasa kantuknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu iyyakum, kalau ada di antara kita yang merasa dirinya saleh sementara tidak salat malam, buang perasaannya tersebut. Berarti dia tidak melakukan kebiasaan apa? Orang-orang saleh. Namun bukan berarti orang yang salat malam juga merasa saleh, tidak usah merasa saleh. Intinya ini menunjukkan ciri khas orang soleh memperhatikan solat malam. Bahkan dalam hadis tatkala Nabi SAW pertama kali ke kota Madinah, dari Abdullah bin Salam, dia mengatakan, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW. Perkataan pertama yang saya dengar dari dakwah Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, ya, di antara perkataan Nabi, ya, sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang pulas tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya. Ini menunjukkan Nabi SAW sejak awal dakwahnya perhatian tentang solat malam. Sejak masuk kota Madinah sudah bicara tentang solat malam. Sampai para ulama menyebutkan, tatkala Allah menurunkan ya, surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kata Allah, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan salat malamlah. Sampai para ulama menyebutkan surat Muzammil itu disebut dengan zadud da'iyah, adalah bekal seorang dai. Barang siapa yang menjadi dai yang berhasil, perhatikan isi dari surat Al-Muzammil. Di antara perintah yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi SAW adalah untuk salat malam. Ya ikhwan, kita di siang hari kita banyak menghadapi permasalahan, baik yang berdagang, baik yang menjalani kegiatannya, baik yang berdakwah, ya. Dia butuh kekuatan di malam hari. Di antara kekuatan yang bisa menguatkan dia salat malam. Saya tidak menyuruh kita salat malam 2 jam sampai kaki bengkak sebagaimana Nabi SAW. Tidak kuat kita. Iman kita ya sangat jauh dari para salafus saleh. Tapi rutinkanlah meskipun 3 rakaat setiap malam, meskipun, tapi jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa mampu alhamdulillah setengah jam setiap hari. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau biasanya mungkin 1 jam, tatkala safar, tidak apa-apalah 3 rakaat, tidak apa-apalah 1 rakaat. Yang penting jangan tinggalkan sholat malam. Meskipun 5 menit untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum subuh. Apalagi sepertiga malam yang terakhir. Kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Apakah ada hambaku yang meminta akan aku kabulkan permintaannya? Apakah ada hambaku yang minta ampun akan aku ampuni dosa-dosanya? Allah sedang mencari-cari hambanya. Mencari-cari hamba yang mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang yang diharapkan untuk dicari muka semua sedang tidur. Cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan di antara sarana yang membuat orang mudah untuk ikhlas, ya. Dia bangun malam tatkala orang tidak tahu dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang berkaitan dengan salat malam? Waktu salat malam dimulai setelah ba'da isya sampai sebelum azan subuh. Tentunya ada waktu yang afdal sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau orang yang tidak mampu untuk bangun malam, maka dia boleh salat malam sebelum tidur. Kalau dia ngantuk, khawatir tersibukkan, dia boleh setelah isya langsung salat malam, enggak jadi masalah. Ya. Ada istilahnya salat tahajud. Salat tahajud adalah salat di tengah malam, sebaiknya dikerjakan setelah tidur, ya. Ya, sebagaimana Nabi SAW qumil laila, bangunlah ya ayyuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut, berarti sedang tidur. Allah suruh bangun. Tetapi bukan syarat kalau tidak tidur berarti enggak boleh salat malam. Ini kesalahan yang sering tersebar di masyarakat. Ustaz, kalau saya enggak tidur berarti enggak boleh salat malam, ya gimana? Enggak apa-apa meskipun enggak tidur. Ya. Apalagi kita misalnya di Madinah, kalau sudah 10 malam terakhir jarang orang yang tidur. Bagaimana mau tidur sekarang? Kita salat Isya, kemudian salat tarawih ronde pertama. Ronde pertama 2 jam atau 2 jam lebih dikit ya. Selesai sudah sekitar jam 11-an atau setengah 11. Ya, kemudian kita mungkin pulang ke rumah macam-macam, siap-siap jam 1 balik lagi. Ya, mau tidur repot, jam 1 mulai lagi sholat ronde kedua. Sampai jam 3:15. 3:15 entar lagi sudah sahur. Kapan mau tidur? Ya, tidurnya setelah subuh baru tidur. Dan itu kebiasaan orang, setelah syuruk tunggu waktu sampai ngantuk-ngantuk, sungguh apa? Untuk sholat syuruk, setelah sholat syuruk langsung semua tergeletak semuanya. Bagaimana ngantuk? Nggak bisa.
Oleh karenanya sholat malam tidak disyaratkan harus tidur dulu, tidak harus. Tapi kalau dikatakan afdol, iya lebih afdol karena lebih segar, dia lebih kuat untuk apa? Sholat malam. Ya. Tetapi tidak merupakan syarat dan tidak ada dalam buku-buku fikih syaratnya harus tidur dulu, nggak ada. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang jumlah rakaat sholat malam, berapa rakaat ya? Ya, kita dapati bahwasanya sebagian ulama mengatakan jumlah sholat rakaat paling banyak maksimal 11 rakaat. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Amir As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam dan juga diikuti oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Salatut Tarawih. Adapun jumhur ulama dari 4 mazhab, baik mazhab Hanafi maupun mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, semuanya berpendapat bahwasanya salat malam tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Oleh karena diriwayatkan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam biografi beliau, kalau beliau lagi sehat, beliau sholat sunnah 300 rakaat sehari semalam. Kalau beliau lagi sakit, beliau sholat 100 rakaat sehari semalam. Kita kalau lagi sehat berapa rakaat? Lagi sakit nggak sholat. Ini menunjukkan waktu siang dan malam beliau kerjakan untuk apa? Sholat. Adapun sabda Nabi yang mengatakan kisah Aisyah yang mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menambah 11 rakaat, maka itu adalah penjelasan Aisyah dan itu menunjukkan yang terbaik. Oleh karenanya para ulama juga sepakat. Salat malam yang terbaik 11 rakaat namun dengan tumak ninah, dengan panjang ya, bukan dengan cepat-cepatan. Ini yang terbaik 11 rakaat. Ini yang terbaik 11 rakaat. Tetapi lebih dari itu diperbolehkan. Lebih dari itu diperbolehkan. Oleh karenanya disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW juga pernah salat 13 rakaat. Di antara dalil yang menunjukkan boleh lebih dari 11 rakaat, banyak. Di antaranya dalil yang pertama hadis Ibnu Umar. Dalam riwayat yang lain seperti riwayat Nasa'i, ada orang bertanya kepada Nabi SAW, orang tersebut orang Badui. Bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa sholatul lail?" Wahai Rasulullah, bagaimana salat malam? Orang ini bertanya tentang tata cara salat malam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ya. Rasulullah SAW menjelaskan tentang ya berapa kali, namun Rasulullah SAW tidak menjelaskan tentang batasan jumlah rakaatnya. Kata Rasulullah SAW, "Sholatul laili masna masna, fa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, jika salah seorang dari kalian khawatir mendengar azan subuh, maka segeralah salat witir 1 rakaat sebagai penutup salat-salat sebelumnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan jangan lebih dari 11. Padahal yang bertanya ini orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini ditanya, pulang langsung terapkan. Coba kalau ada orang datang sama saya, ini gambaran. Orang ini tidak tahu tentang fikih salat Nabi, apalagi yang menjelaskan tentang salat Nabi dalam 11 rakaat Aisyah dalam rumah. Tidak kelihatan di mana? Di luar. Menunjukkan Arab Badui ini tidak tahu Rasulullah SAW berapa salat malamnya, berapa rakaat. Kenapa? Karena dia Arab Badui dan kemudian masalah salat malam berkaitan salatnya Nabi dalam rumah. Dia tidak tahu, dia tanya kepada Nabi. Kalau ada orang tanya sama saya, "Ustadz Firanda, salat malam bagaimana caranya?" Saya bilang 2 rakaat, yang penting sebelum subuh witir. Apa yang dia pahami? Yang dia pahami apa terbatas 11 rakaat? Dia tidak pahami dari jawaban saya tersebut. Inilah dalil yang dijadikan jumhur ulama 4 mazhab bahwasanya salat malam tidak ada batasannya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat tarawih selama 3 hari bersama para sahabat. Rasulullah SAW pernah salat tarawih start dari awal malam dan sampai atau tengah malam sampai menjelang subuh, sampai para sahabat khawatir tidak sempat sahur karena salat Nabi yang begitu panjang. Suatu malam Rasulullah SAW salat malam sampai tengah malam saja. Awal start dari awal malam sampai tengah malam. Setelah tengah malam Rasulullah SAW langsung witir. Maka para sahabat ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutkan salat kita masih ada tengah malam? Para sahabat masih ingin apa? Salat malam. Kalau kita alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Ini para sahabat enggak. Rasulullah setengah malam masih ada, lanjutin. Kenapa? Mereka merasakan nikmatnya beribadah. Mereka rasakan nikmatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, ya, sujud adalah mendekatkan orang kepada, oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ya aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid." Seorang paling dekat dengan Allah tatkala sedang apa? Sedang sujud. Makanya perbanyak doa tatkala sujud. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, kalau datang masbuk salatnya, kemudian imam dalam keadaan sujud, langsung ikut sujud. Jangan tunggu imam berdiri lagi. Seakan-akan, "Oh, saya sujud rugi nggak dapat rakaat, mending saya nggak usah sujud."
Tidak ada rugi-rugi dalam masalah masbuk. Sujud saja meskipun tidak dapat rakaat, dapat pahala dan mengangkat derajat, menghilangkan satu dosa. Oleh karenanya, kalau kita masbuk dapat imam sedang sujud, langsung sujud bersama imam, meskipun tidak dapat rakaat. Hadis yang kedua, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lanjutkan sholat malam kita. Padahal kita tahu Rasulullah SAW sudah sholat 11 rakaat. Ternyata para sahabat masih minta tambahan apa? Sholat. Kalau seandainya tidak boleh lebih dari 11, Rasulullah mengatakan, sudah terakhir 11. Berarti para sahabat paham masih boleh ada tambahan. Meskipun yang paling afdal berapa rakaat? 11 rakaat. Ini pendalilan yang disebut oleh Syekh Atiyah Salim rahimahullahu ta'ala, seorang pengajar dalam bukunya ya, tentang masalah sholat malam. Dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang boleh lebih dari 11 rakaat adalah hadis Talq bin Ali, kalau tidak salah dalam Sunan Abi Dawud. Hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, dia mengatakan ada seorang perawi yang mengatakan, ya, ayah kami, saya lupa nama sahabat tersebut. Jadi ayahnya datang menziarahi dia di suatu kampung. Kemudian kata dia, fa'amsa indana wa aftara indana wa shalla bina wa autara bina. Maka ayah kami, sahabat Nabi ini pun salat lagi mengunjungi dia di rumah anaknya, kemudian sampai sore, sampai buka puasa di situ. Kemudian akhirnya dia pun memimpin salat tarawih. Jadi imam karena dia sahabat Nabi. Jadi imam sampai selesai dan sampai salat witir selesai di kampung tersebut. Tsumman hadara ila qaumihi. Setelah dia salat di kampung tersebut, di kampung anaknya, dia balik ke kampungnya sendiri. Rupanya orang kampungnya nungguin dia untuk melaksanakan sholat malam. Maka dia pun sholat malam bersama orang kampungnya. Tatkala tinggal sisa sholat witir, qaddama rajulan, dia mengatakan, kamu jadi imam. Kenapa tidak jadi imam witir sekalian? Dia sudah sholat witir tadi. Dan dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la witrani fil lailah. Saya mendengar Rasulullah SAW berkata, tidak ada dua witir dalam satu malam. Sekarang saya tanya sama antum, orang ini yang sholat di dua ronde ini, berapa jumlah rakaatnya kira-kira? Saya rasa lebih dari 11. Ya nggak mungkin dia bagi 4 sini, 4 sini. Oh, sampai witir ya, berarti selesai. Yang kemungkinan 11 di sini, 11 di sini. Atau 11 ini, 10 di sini, atau lebih daripada itu. Ini dalil menunjukkan boleh lebih dari 11. Karena dia sholat di ronde pertama, entah berapa rakaat, kemudian dia tambah lagi ronde kedua. Dan ini dalil bahwasanya orang yang sudah sholat witir, kalau dia ingin sholat tarawih lagi, atau sholat malam lagi, maka silakan boleh, namun nggak boleh witir lagi. Dan ini yang dikerjakan oleh sahabat Talq bin Ali, kalau nggak salah namanya, radhiyallahu ta'ala anhu. Faham? Jadi orang yang misalnya dia sholat bersama imam di masjid, imamnya 11 rakaat sama witirnya, ikut aja sampai imam selesai. Karena keutamaan sholat bersama imam sampai selesai itu bagus. Dia akan dicatat pahala sholat semalam suntuk. Kalau dia pulang rindu ingin sholat malam lagi, atau ingin gabung ke jamaah yang lain, yang mungkin dikerjakan di tengah malam, maka silakan, tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ini sholat malam. Di antara sholat-sholat sunnah yang diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salat apa? Salat apa? Salat duha. Salat duha. Ya. Dan salat duha merupakan salah satu wasiat yang Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Ausani Khalili bi thalath. Bahwasanya kata Abu Hurairah, kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Di antaranya salat witir sebelum tidur, ya. Karena disebutkan Abu Hurairah ini adalah orang yang semangat menuntut ilmu radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga dia sering begadang untuk menuntut ilmu, khawatir tidak bisa bangun di malam hari, maka dia pun salat witir sebelum apa? Sebelum tidur. Ini jalan keluar bagi orang-orang yang mungkin kerjanya sampai begadang. Kalau begadang sebelum tidur salatlah, meskipun 1 rakaat, enggak jadi masalah. Yang penting ada salat witirnya. Kemudian diwasiatkan juga untuk puasa 3 hari dalam sebulan, dan di antaranya salat duha, untuk melaksanakan salat duha. Ya. Salat duha, waktu pelaksanaannya adalah setelah waktu terlarang di pagi hari. Kita tahu ada 3 waktu terlarang untuk melaksanakan salat sunnah. Ada 3 waktu terlarang untuk melaksanakan salat sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, la salata ba'dal fajri hatta tartafi asyams. Tidak ada salat sunnah setelah salat subuh sampai matahari tinggi. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba syams, dan tidak ada salat sunnah setelah salat asar sampai matahari terbenam. Dalam hadis yang lain disebutkan tidak boleh salat tatkala matahari sedang
tengah langit sampai dia waktu zawal, yaitu sampai tiba waktu salat zuhur. Oleh karenanya, waktu salat duha dimulai selepas matahari terbit kira-kira 15 menit. Jadi kalau kita punya jadwal sunrise, lihat jadwal sunrise, kapan sunrise, ya, dan itu bisa diketahui ya, dengan jadwal, tambah 15 menit. Setelah kita tambah 15 menit, itulah awal bolehnya waktu sholat apa? Duha. Kapan berakhirnya waktu sholat duha? Kira-kira 10 menit sebelum azan zuhur. Sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum azan zuhur, itu masih boleh waktu sholat duha. Waktunya panjang, alhamdulillah. Waktunya panjang. Waktu yang paling afdal tatkala panas sudah terik, sekitar jam-jam 10-an atau jam 9. Kata Rasulullah SAW, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, salat duha, tatkala anak-anak onta kepanasan, tatkala dia mengangkat kakinya karena tanah sudah mulai panas. Kapan tanah kira-kira terasa panas? Sekitar jam berapa? Jam 10-an itu. Itu waktu yang paling afdal. Wallahu alam ya. Pada waktu tersebut orang lagi sibuk-sibuknya tenggelam dalam pekerjaan dunia. Maka kita sisihkan waktu 5 menit untuk salat duha. Itu salat yang paling afdal, salat duha. Berapa rakaat salat duha? Minimal 2 rakaat. Maksimal ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan maksimal salat duha 4 rakaat, ada yang mengatakan maksimal salat duha 8 rakaat, ada yang mengatakan maksimal 12 rakaat, ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa Rasulullah SAW diriwayatkan Aisyah mengatakan Rasulullah SAW salat duha 4 rakaat, thumma zada masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW tambah lebih dari 4 rakaat tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah salat duha, salat di waktu duha 8 rakaat tatkala Fatu Makkah. Rasulullah SAW tatkala Fatu Makkah sedang bersafar dan Rasulullah SAW tetap salat duha. Ini menunjukkan salat duha tetap dikerjakan meskipun sedang bersafar. Yang ditinggalkan cuma salat rawatib. Tapi salat duha, salat malam dikerjakan meskipun waktu safar. Dalam hadis disebutkan salat duha 12 rakaat. Pendapat yang benar salat duha silakan minimal 2 rakaat, lebih daripada itu tidak jadi masalah. Tidak ada pembatasannya. Ya karena 8 rakaat kebetulan Rasulullah SAW dilihat melaksanakan salat duha 8 rakaat, dan asalnya kita boleh salat kapan saja ya, di siang hari. Kapan saja kita salat. Di antaranya yang disebut dengan salat sunnah, di antaranya ada yang disebut dengan salat sunnah syuruk, salat isyraq. Salat isyraq pahalanya orang yang mengerjakannya seperti melaksanakan umrah. Jadi kalau belum punya uang untuk bisa umrah, salat isyraq ya. Umrah sekarang berapa juta? Yang paket sederhana berapa juta? Paket hemat? Di antara keutamaan salat isyraq, dan dia termasuk dari salat duha. Dia termasuk dari salat duha, yaitu seorang setelah salat subuh dia tetap di tempatnya sampai waktu isyraq, dia berzikir kepada Allah itu atau pengajian atau yang lainnya. Yang penting ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu 15 menit setelah matahari terbit, maka dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Ya. Dengan syarat sejak salat subuh dia di dalam masjid, tidak keluar-keluar sampai 1/4 jam setelah matahari terbit. Di antara salat-salat sunnah yang mungkin kita kerjakan, ada yang disebut dengan tadi salat-salat rutinitas yang kita kerjakan harian, seperti salat rawatib, salat malam dan juga salat duha. Ada salat-salat yang disebut dengan salawat zawatul asbab. Ini ronde bagian yang lain. Yang pertama tadi salat rutinitas harian, yang kedua disebut dengan salawat zawatul asbab. Salat-salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Kapan ada sebab kita kerjakan, kapan tidak ada sebab tidak perlu kita kerjakan. Di antara salat yang ada sebabnya seperti salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Kapan kita mengerjakannya? Tatkala kita masuk masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'at hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Dan di antara masjid yang hendaknya kita salat adalah musalla. Musalla itu sebenarnya masjid. Musalla itu sebenarnya masjid, tapi masjid kecil. Cuma istilah orang Indonesia namanya apa? Musalla. Adapun kalau istilah syar'i, musalla itu bukan masjid kecil. Musalla itu lapangan terbuka. Oleh karena disebutkan Nabi SAW kalau salat Id kharaja ila musalla. Rasulullah SAW pergi ke musalla untuk salat Id. Maksudnya di lapangan, bukan ke musalla kecil.
Oleh karenanya ada yang salah, saya pernah ditanya oleh seorang ustadz di kampung saya, itu kebiasaan sholat id kita di musola. Loh kenapa? Karena hadisnya disebutkan Rasulullah SAW kalau sholat id kemana? Ke musola. Dia tidak mau sholat ke. Jadi ya enggak apa-apa, tapi imamnya di mana? Di musola. Salah paham, ini istilah yang salah paham. Istilah Indonesia musola itu masjid kecil, istilah syar'i musola itu lapangan. Jangan digabungkan antara istilah syariat dengan bahasa Indonesia. Oleh karenanya sebenarnya musola termasuk masjid. Musola itu masjid kecil. Sering saya ditanya, Ustaz kalau kita masuk musola harus sholat tahiyatul masjid enggak? Ya jauh sholat, karena itu masjid kecil. Cuma kita namakan apa? Musola atau langgar, semuanya masjid. Suatu tempat yang sudah diwakafkan terbuka untuk orang sholat 5 waktu, tempat tersebut namanya masjid. Itu namanya masjid. Oleh karenanya, barang siapa yang masuk musola atau masuk masjid, sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Barang siapa, ya, jadi yang penting sholat tahiyatul masjid ini yang penting 2 rakaat sebelum duduk. Barang siapa yang masuk masjid, kemudian dia melaksanakan langsung sholat fardu, maka sudah gugur kewajiban sholat tahiyatul masjid. Yang penting inti dari tahiyatul masjid sebelum duduk sholat. Sholat apapun, yang penting sebelum duduk sholat. Termasuk misalnya orang masuk masjid, khawatir waktu nggak cukup, dia langsung sholat fajar, sholat qobliyah subuh. Ya sudah nggak usah lagi sholat tahiyatul masjid, sudah gugur kewajibannya. Kenapa? Karena dia sudah sholat 2 rakaat, apalagi langsung sholat duhur 4 rakaat. Ya. Ini diantara yang berkaitan dengan tahiyatul masjid. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sholat-sholat sunnah yang berkaitan yang karena ada sebabnya, sholat-sholat sunnah yang lain. Di antara sholawat zawatil asbab, di antara sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya adalah contohnya sholat taubat. Sholat apa? Taubat. Sholat taubat bukanlah sholat yang merupakan rutinitas yaumian, tiap hari, enggak. Tetapi dia dikerjakan tatkala seorang terjerumus dalam dosa. Dalam hadis disebutkan jika seorang terjerumus dalam dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Ini sholat yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Dan dosa tersebut umum, baik dosa besar maupun dosa kecil. Tatkala seorang merasa gelisah dengan dosa tersebut, maka dia pun sholat. Dan barang siapa yang mempraktekkan sholat ini, setiap dia berdosa dia sholat 2 rakaat, maka dia akan semakin sedikit melakukan dosa. Dia akan semakin sedikit melakukan dosa. Kan tapi kebanyakan kita, kebanyakan orang, ya sering tidak peduli dengan dosa-dosa kita. Kalau para salaf dahulu, para salafus saleh, mereka jarang melakukan dosa. Sehingga tatkala mereka melakukan dosa, Allah tegur langsung dan nampak dampak dosa tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan disebutkan sebagian salaf mengatakan, saya mengetahui akibat dosa saya pada keluarga dan kendaraan saya, tunggangan saya. Nampak ya, bahwasanya dosa tersebut hari ini menjadikan mungkin istrinya membangkang atau apa. Sebabnya bukan karena istrinya, karena dia telah berdosa. Allah menampakkan balasannya melalui istrinya. Sampai diketahui oleh para salaf. Sampai dia mengatakan, ada yang mengatakan dia lupa tentang hafalan suatu surat atau suatu ayat gara-gara dosa yang pernah dia lakukan pada waktu sekian dan sekian. Kita dosa saja lupa apa dosa-dosa yang kita lakukan. Kena musibah terus, waduh memang ini cobaan dari Allah. Padahal gara-gara dosa-dosa kita ya memang cobaan, artinya seakan-akan hanya sekedar untuk meningkatkan keimanan. Padahal kan musibah itu ada dua faedahnya. Karena menggugurkan dosa-dosa yang kita pernah lakukan dan meningkatkan apa? Keimanan. Ya mungkin karena dosa-dosa yang kita lakukan yang sering kita lupakan. Oleh karenanya, praktekkan sunnah ini, barang siapa yang terjun dalam dosa, dosa apa saja. Mungkin dia memandang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera dia salat 2 rakaat, berdoa kepada Allah seperti istighfar. Maka dengan begitu dia akan semakin mudah menjaga pandangannya. Mungkin dia menggibah saudaranya, maka dia bersalat 2 rakaat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terbiasa terjerumus dalam dosa-dosa. Adapun yang dipraktikkan sebagian orang yang saya lihat, sebelum tidur salat taubat, maka ini tidak disunnahkan. Karena salat taubat bukanlah salat rutinitas, bukan salat harian, tetapi salat yang dikerjakan kalau ada sebabnya. Bukan dikerjakan menunggu tatkala mau tidur, tidak. Tapi kapan dia melakukan dosa, silakan dia salat 2 rakaat. Di antaranya juga salat hajah, salatul hajah. Ada hadis yang menjelaskan tentang salat hajah, tetapi hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Salat hajah itu ada doa khusus bagi orang salat hajah, tapi hadis tersebut lemah. Tapi secara umum barang siapa yang menghadapi kegelisahan silakan salat. Ya.
Apakah dinamakan salat hajat atau bukan, tapi barang siapa yang mengalami kegelisahan, silakan langsung salat. Dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi suatu perkara yang menggelisahkan, yang menggentikan beliau, beliau segera salat. Beliau segera salat. Oleh karenanya, tatkala kita menghadapi permasalahan, maka yang pertama kita keluhkan, tempat kita mengeluh adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan di Facebook ya. Bukan di BlackBerry, bukan di status ya. Percuma ya ikhwan kita mengeluh kepada manusia. Kebanyakan manusia kalau kita mengeluh kepada mereka, kita sampaikan keluh kesah kita kepada dia tidak bantu. Kebanyakan manusia demikian. Dia mengatakan, "Ya Allah, bukan cuma kamu, saya pun sedih." Ini tidak bantu. Emang dalam hati dia, memang kamu aja yang susah, saya juga susah. Katanya, "Ikhwan, akhi saya dililit utang ya akhi. Ya akhi, utang saya lebih banyak dari utang ente." Ya, selesai udah. Kalau saya tahu dari awal saya enggak ketemu kamu. Atau paling tidak, yang paling baik di antara mereka doakan semoga Allah membantumu. Ada orang-orang yang bantu ada, tapi jarang, tidak banyak. Tetapi berkeluh kesahlah kepada zat yang tidak akan mengecewakan kita. Dengan apa? Salat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan berarti kita meniadakan sebab, setelah itu boleh kita bermusyawarah minta tolong sama orang, tetapi yang pertama kali kita keluhkan, tempat mengeluh adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perkataan Nabi Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Tidaklah aku mengeluhkan kesedihanku, kegelisahanku kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita lupakan. Nabi SAW dalam masalah segera langsung sujud 2 rakaat salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wasta'inu bis sabri was salat." Jadilah salat dan kesabaran menjadi penolong bagi kalian. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bagaimana para anbiya dahulu, orang-orang saleh dahulu kalau mereka menghadapi permasalahan, mereka langsung salat. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, atau dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada riwayat yang menyebutkan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan dengan istrinya Sarah melewati negeri Mesir, dan dikenali di situ ada raja yang jelalatan matanya suka dengan wanita cantik, sehingga dia pasang anak buahnya, intel-intelnya, kalau ada perempuan cantik kasih tahu saya. Rupanya raja tersebut terkenal, dan Ibrahim membawa istrinya Sarah yang terkenal cantik. Maka Ibrahim mengatakan, nanti kalau dia tanya sama kamu, bilang kamu saudaraku, ya, jangan bilang istriku. Kalau dia bilang istri bakalan mungkin dibunuh, bilang aja saudaraku. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, ketahuilah, tidak ada orang yang beriman di atas muka bumi ini kepada Allah kecuali saya dan kamu. Subhanallah. Itulah kenapa Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid. Dikatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim adalah umat, ya. Meskipun dia sendiri, dia tegar. Seakan-akan dia mewakili umat. Atau ada yang mengatakan bahwasanya meskipun dia sendiri, sesungguhnya telah berlalu orang yang bertauhid, para anbiya, saudara-saudaranya, dan akan datang orang-orang yang bertauhid. Oleh karena seorang tatkala dia sendirian bertauhid, jangan dia sedih. Sungguhnya dia bersama umat yang pernah bertauhid bersama dia sebelum dan akan datang setelah dia. Akhirnya datanglah raja, anak buah raja, kemudian mengambil Sarah. Ditanya, ini siapa? Saudaramu. Diambillah, dibawa ke raja. Disebut dalam hadis, fasala Ibrahim. Ibrahim pun salat. Kondisi genting, salat langsung mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya sang Siti Sarah tatkala mau didekati oleh sang raja, maka sang raja tangannya kaku. Sehingga dia mengatakan, berdoalah kepada Tuhanmu, lepaskan tanganku. Nanti kamu tangkap saya lagi. Enggak ini sudah. Didoain terlepas. Begitu lepas, pingin lagi. Doainlah, lepas lagi, doain lagi. Ketiga kali ini terakhir, enggak lagi gitu. Tobat. Akhirnya doain lepas. Akhirnya dia bilang, kamu tidak mendatangkan kepada saya seorang manusia, kamu telah mendatangkan kepadaku seorang setan tapi cantik. Akhirnya apa? Dikasihkan hadiah berupa Siti Hajar. Siti Hajar yang kemudian akan menjadi istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Intinya kebiasaan para anbiya, dan demikian juga orang soleh, jika mereka menghadapi permasalahan langsung salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendirikan salat hajat silakan, tetapi saya ingatkan hadis yang berkaitan salat hajat yang di situ ada doa khusus, maka hadisnya lemah. Di antaranya juga salat istikharah, ya. Dalam hadis disebutkan dari Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikharah kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Rasulullah SAW mengajarkan kami salat istikharah sebagaimana mengajarkan surat Al-Qur'an. Ini menunjukkan Nabi, kita tahu kalau Nabi mengajarkan Al-Qur'an, perhatian.
perhatian serius agar bisa dihafal ayat-ayat tersebut. Begitulah tata cara Nabi SAW mengajarkan istikharah fil umuri kullaha, dalam segala urusan diajarkan oleh Nabi untuk istikharah. Oleh karenanya kalau kita menghadapi suatu permasalahan yang membingungkan, maka kita hendaknya istikharah kepada Allah dengan baca doa istikharah setelah sholat. Istikharah ini dikerjakan kapan saja. Kapan kita butuh untuk istikharah, maka kita kerjakan. Dan kaidah umum bahwasanya seluruh sholat yang ada sebabnya, tadi kita sebutkan banyak sholat-sholat yang ada sebabnya. Antara lain tadi apa? Sholat tahiyatul masjid, karena sebab masuk masjid. Terus sholat apa? Sholat apa? Sholat taubat. Kenapa? Karena bermaksiat. Kemudian sholat apa? Sholat hajat, karena ada masalah yang kita hadapi. Terus sholat apa lagi tadi? Sholat istikharah. Ini semua sholat yang disebut sholat zawatul asbab boleh dikerjakan kapan saja meskipun waktu terlarang. Meskipun waktu terlarang. Karena disebutkan Nabi SAW ya, pernah melakukan waktu sholat di waktu terlarang karena memang ada sebabnya. Contohnya kalau ada kemaslahatan, contohnya Rasulullah SAW pernah mengqadha sholat qabliyah atau ba'da zuhur dikerjakan setelah sholat asar. Sholat asar waktu terlarang, setelah sholat asar waktu terlarang, tapi Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sunnah. Contohnya sahabat yang setelah sholat subuh dia sholat lagi sholat qabliyah subuh. Jadi dia tidak sempat sholat qabliyah subuh, kemudian dia sholat subuh, setelah sholat subuh dia sholat lagi 2 rakaat, padahal waktu terlarang. Tetapi ini adalah sholat yang ada alasannya kenapa dia kerjakan. Contohnya juga seperti sholat, misalnya sholat janazah, boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Di antaranya sholat istikharah. Kalau kita menghadapi masalah, padahal masalah tersebut terjadinya pada waktu terlarang, maka kita sholat istikharah pada waktu itu juga. Tidak perlu menunda pada waktu yang lain. Contohnya saya setelah sholat subuh tidak boleh lagi sholat sunnah. Tiba-tiba ada telepon. Saya di Madinah, ada telepon di Indonesia. Ini bukan kenyataan, ini cuma apa? Misalnya ya. Tiba-tiba ada telepon di Indonesia. Ustaz, ini penting Ustaz, ada apa? Ustaz, ada akhwat umurnya 25 tahun, kaya raya, cantik Ustaz, pokoknya oke deh, pingin jadi istri keduanya Ustaz. Dia cuma kasih waktu 10 menit, kalau Ustaz tidak mau dia cari Ustaz yang lain. Nah, saya tidak bisa tunda istikharah sampai tunggu matahari terbit. Kalau mungkin nggak istikharah juga, langsung oke. Tapi saya istikharah meskipun saya istikharah ketika itu juga, tidak perlu menunggu sampai apa? Matahari terbit, karena akan hilang waktunya. Gimana? Nah, ini contoh bahwasanya sholat-sholat yang ada sebabnya dikerjakan meskipun waktu-waktu terlarang. Dan ada masih sholat-sholat yang lain, tapi inilah sekilas yang penting yang perlu kita ketahui. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakinlah setiap sujud yang kita sujudkan akan menambah derajat kita dan akan menghilangkan dosa-dosa kita. Oleh karenanya perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya salat merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.